Kali tim Cimat punya cerita. Cerita misteri bersambung dengan judul Durjana Bersekutu atau Mati, seri yang ke-9. Cerita misteri ini ditulis oleh Masrullah Fakih dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Deru gerung mesin 2 tak menjadi teman dalam perjalanan Rodian. Ia tak peduli dengan jarak tempuh yang lumayan jauh. Meski hanya bersama kuda besinya, Rodian terus melaju, menaklukkan jalanan berkelok, menanjak berliku dan melawan terpaan angin senja. Sesampainya di sebuah kota kecil dengan warung-warung berderet, Rodian berhenti sebentar, mengisi bekal tubuh dan kuda besinya sebelum meneruskan perjalanan. Tak berapa lama, selang kurang lebih 7 km dari tempatnya berhenti, Rodian memasuki sebuah hutan cukup lebat. Waktu yang telah memasuki surup sedikit membuat Rodian was-was. Ia mengencangkan laju motor dengan bantuan pancaran jarak jauh lampu bulat yang menggantung dan menyorotkan cahayanya ke depan. 100 hingga 1 kilometer dari mulai masuk ke dalam hutan, Rodian tak merasakan hal aneh apapun. Namun ketika ia melewati sebuah tugu pendek bersusun batu bata menguncup di sisi kiri, Rodian baru merasakan suasana berbeda. Anyep dan lembab. Sangat dirasa Rodian hawa di sepanjang jalan itu. Ditambah tak adanya satupun pengendara lain yang ia temui, semakin menjadikan perasaan Rodian ngedap. Tak ada pilihan lain bagi Rodian untuk tak melewati jalanan dengan rimbunan beserta pohon-pohon tinggi menjulang ibarat raksasa berbaris. Sebab tempat yang bakal ditujunya memang harus melewati tempat itu. Rodian tahu dan sering mendengar cerita yang beredar luas tentang hutan berjarak 15-an kilo dari ujung ke ujung. Keangkerannya, ketajaman saat menikung, juga kabut tebal yang biasa muncul secara tiba-tiba. Mengingat semua hal itu, Rodian mulai sangat berhati-hati. Matanya menyorot tajam dengan kewaspadaan yang tak ingin terlengahkan. Namun, sial tak dapat terhadang. Saat tiba saja satu bayangan melintas cepat di hadapan Rodian, membuatnya terkejut sampai menghentikan kuda besinya secara mendadak. Sedikit beruntung Rodian mampu menjaga keseimbangan hingga tak membuatnya terperosok. Tapi sejenak, keberuntungan itu harus kembali dibayar oleh rasa kagetnya. Kali ini tak hanya matanya melotot lebar, namun juga dibarengi tubuhnya yang dingin tercekat. Menyaksikan satu bayangan baru melintas adalah sebuah kepala tanpa badan berhias rambut panjang melintas seukuran lebar jalan beraspal yang tengah dilewati Rodian. Pucat pasi tubuh Rodian, bibirnya terkatup rapat tak mampu berucap. Melihat kepala itu meringis sembari 2 bola matanya yang lepas tetapi masih menggantung menatap liar ke arahnya. Tawa ngikik tak lama menggema seantero tempat itu membuat lutut Rodian gemetar, lemah seperti tak bertulang. Rodian benar-benar tak berdaya.
Ia hanya mampu memalingkan wajah tanpa bisa bergerak ketika potongan kepala itu beranjak terangkat setinggi dadanya. Gigikannya semakin nyaring melengking saat tepat tinggal sejengkal jarak dengan wajah Rodian. Sejenak sosok kepala itu terdiam, manakala satu juluran lidah merah beraroma amis darah keluar dari mulutnya. Akan tetapi, belum sempat lidah penuh lendir itu menyentuh kulit Rodian, satu kelibatan kain selendang merah menjerat dan melemparkannya. Suara benturan potongan kepala terlempar menghantam tanah yang sebelumnya sempat menerjang rimbunan. Tak berapa lama, jeritan melengking menyayat jiwa terdengar nyaring memekakkan telinga, membuat Rodian tersadar bila sesuatu telah menimpa makhluk tak berbadan yang hampir mencelakainya. Perlahan Rodian memalingkan wajah. Setelah lengkingan menyayat sirna berganti keheningan yang mencekam. Lama ia terdiam tanpa bergerak, mengamati sekeliling tempatnya berdiri yang telah berselimut kabut tipis. Sekali lagi Rodian tersentak, meski tak setakut saat melihat potongan kepala, namun tetap mampu mengguncang jiwanya. Sanggra Renjani? Seru Rodian bergetar saat melihat satu sosok wanita berkebaya merah di balik tebaran kabut-kabut tipis. Mendengar seruan Rodian, sosok itu tersenyum seraya melangkah perlahan. Rodian terhenyak, ingin rasanya ia mundur menjauh, tapi seluruh tubuhnya masih seperti terpaku. Aroma wangi melati berbaur kasturi seketika menyesakkan dadanya. Kala sosok wanita yang ia tahu salah satu Ingon Suroso menjulurkan tangan ke tubuhnya meski tak sampai tersentuh. Ora salah, para cenayang do ngrebutke getih madumu. Pengen do ndadekake ragamu dadi inangi. Sayange, aku rung iso nyenggol kowe mergo durung entek waktune jejer payung. Sio-sio kowe arep ngubah pancer abdi sasongko jati sing wis kadung ketandur. Kowe gak iso ujung, gak iso melayu mergo getihmu wis ketenger wiwit kowe lair. Lan pancar baturmu wis diobong dadi awu. Pelan dan bertalu suara sosok wanita berkebaya merah, namun terdengar sengit di telinga Rodian dan seperti mencekik lehernya. Rodian tak menyangka bila ucapan dan suara yang pertama dirinya dengar dari sosok wanita itu lebih sadis dari sosok lelaki tua Abdi Suroso. Membuat Rodian menahan geram bercampur takut tanpa mampu menjawab apa-apa. Terusno kekarepan golek tinulungan nasibmu. Mujure ketemu, iso pecah nanging ora iso belah. Iling-ilingo kabeh nyawa sing lambar lan musna mergo jejer payung. Iku ngono wis dadi pasten saka persetujuanmu ngombe banyune kawah galangan 5. Rodian terhenyak semakin tercekam. Jiwanya meronta seperti ingin berteriak, menjerit dan mengumpat, membuncahkan rasa takut dan tertekan yang telah terpendam, terkumpul bertumbuk dalam batin. Tapi semua itu hanya bisa dirinya lakukan dalam hati, dalam buliran air bening yang mengalir pelan, tanpa mampu menggerakkan lidah. Satu jentikan jari dari sosok Sanggra Renjani menandai kemunculan sesosok wanita berdandan layaknya seorang sinden, bertapih kain jarik dengan rambut bergelung bulat. Sebuah tembang mocopat seketika meluncur dari bibir hitamnya, yang kemudian disambut liukan tangan selaras kedua kaki Sanggra Renjani, membuat gerakan tarian yang aneh bagi Rodian. Mendadak saja tempat itu berubah.
nuansa alam hutan yang dipenuhi rimbunan pongkahnya pohon-pohon menjulang tiba-tiba lenyap, berganti riuhnya sorak-sorai dari makhluk-makhluk berambut panjang rata yang berkubeng layaknya mengitari sebuah arena. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri Bersambung Durjana, Bersekutu atau Mati, seri selanjutnya. Salam Cimatres, salam satu misteri. Au.